jika kamu tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul. Pak, pelaku riba, Pak, satu orang pelaku riba, Allah yang memeranginya, Pak. Allah dan Rasul yang memeranginya, Pak. Kalau satu orang pelaku riba diperangi Allah, paling cuman dia yang korbannya, kan? Betul, Pak? Tapi kalau negara yang hutang riba, pemerintah hutang riba, yang hancur siapa, Pak? Negaranya yang hancur. Jadi omong kosong, NKRI harga mati, NKRI harga mati, omong kosong. Kalau riba tetap menjadi praktek ekonomi di negeri kita ini. Mohon maaf pemerintah, jangan marah. Saya tidak mengkritik, saya tidak mencerca, saya menyampaikan firman Allah. Saya punya Tuhan, saya punya Allah. Perintahkan tinggalkan riba, kata Tuhan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, masyaallah muslimin, Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Masjid Baitul Amal yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas kelimpahan rahmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita sekalian, hingga kita dapat melaksanakan kegiatan ini, majlis ilmu ini. Semoga dengan kehadiran kita sebagaimana Rasulullah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman salaka tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan diutusnya beliau menjadi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini mengawali tema kajian kita seputar keutamaan Isra dan Mi'raj, atau mengambil iktibar pelajaran daripada Isra dan Mi'raj. Maka kami nukilkan surat yang memang sering saya sampaikan, karena selama ini banyak kaum muslimin yang terlena, yang terlalaikan daripada merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di awal majlis ini saya sampaikan pertama firman Allah surat surat Al-Furqan, surat yang ke-25 ayat ke-30, di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rasul ya rabbi inna qami ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan. 1400 tahun yang lalu ketika Rasulullah masih ada, ketika beliau masih memimpin kejayaan umat manusia dengan adanya Islam, beliau menyampaikan keluh kesahnya, gundah gulananya tentang kondisi umat yang akan ditinggalkannya. Apa yang dikhawatirkan beliau? Umatku menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan.
banyak kaum muslimin yang mengabaikan Al-Quran. Di antara bentuk pengabaian kaum muslimin terhadap Al-Quran, yang pertama, ternyata masih banyak kaum muslimin yang tidak pandai baca Al-Quran. Atau banyak yang gengsi belajar. Umur saya sudah 30, 40, 60 belajar Quran, yang malulah sama anak kecil. Ya. Jadi hingga akhirnya demi gengsi tidak mau belajar. Ya, akhirnya apa? Akan mempengaruhi keburukan-keburukan yang lainnya. Yang pertama tadi, ada kaum muslimin yang tak pandai baca Quran, tak mau belajar baca Quran, tak mau peduli dengan Al-Quran. Yang kedua, ada yang pandai baca Al-Quran tapi malas membacanya. Yang ketiga, ada yang rajin membacanya tapi tidak tahu artinya. Kita tahu Bapak sekalian, Al-Quran itu kan sebagai pedoman hidup. Al-Quran sebagai petunjuk. Al-Quran sumber segala hukum. Namun jangan lupa, Al-Quran itu berbahasa Arab. Kalau kita bukan orang Arab, tentu kita nggak ngerti apa artinya Al-Quran yang termaktub dalam Al-Quran. Nah, kalau kita nggak ngerti artinya, gimana Al-Quran mau jadi pelajaran bagi kita? Maka wajib bagi kita, ya, setidaknya membaca terjemahan dari lafaz-lafaz Al-Quran. Itu yang keempat. Yang kelima, ada yang tahu artinya tapi tidak mau mentadaburi, tidak mau merenungkan maknanya. Tahu arti dengan merenungkan berbeda Bapak Ibu sekalian. Kalau tahu arti hanya sekedar tahu arti bahasa. Tapi kalau merenungkan betul-betul difahamkan, betul-betul dimengerti, ya, seluk-beluknya seperti tafsirnya dan segala macamnya. Ya, mengerti dia. Kemudian yang berikutnya, ada yang mengerti Al-Quran tapi tak mengamalkan isinya. Nah, diantaranya Bapak Ibu sekalian, diantara akibat daripada mengabaikan Al-Quran, Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179. Ini ayat yang sering saya sampaikan karena kekhawatiran saya kepada kondisi umat Islam hari ini, banyak yang mengabaikan Al-Quran. Akibat kaum muslimin mengabaikan Al-Quran, maka Allah tegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami penuhkan neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia, mereka yang memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk merenungkan ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Dan mereka memiliki telinga, tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih sesat dan lebih hina daripada binatang ternak. Bapak Ibu sekalian, jadi ada orang yang tidak peduli untuk mentadaburi Al-Quran ini. Tidak ada rasa rindu, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa tunduk dan patuh kepada Allah ketika membaca Al-Quran akan perintah dan larangan. Perintah Allah malah ditinggalkan, larangan Allah malah dikerjakan. Ini orang yang punya hati tetapi tidak ada rasa takut akan murka Allah. Punya hati tetapi tidak ada rasa cinta yang benar-benar cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang punya mata tetapi tidak mengambil pelajaran dari apa yang dilihatnya. Termasuk Pak Ibu sekalian, berkaitan tentang musibah bencana yang terjadi akhir-akhir ini, silih bergantinya musibah bencana terjadi. Itu disebabkan karena apa? Disebabkan tiadanya iman dan takwa,
karena berasal dari mengabaikan Al-Quran hingga akhirnya tiadanya iman dan takwa dalam kolbunya orang-orang muslim. Lantas dalam ayat berikutnya menegaskan walahum adzanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Suara azan berkumandang tapi tidak menggerakkan jiwa raganya untuk menghentikan pekerjaan dunianya sesaat untuk tunduk patuh menghadiri undangan Allah Subhanahu wa taala. Dia punya telinga, rumah dekat dengan masjid, berkumandang azan, ada jadwal pengajian, tetapi mereka malas mendatangi majelis-majelis pengajian, tidak mau mendengar. Atau ada yang sudah mendengar tetapi tidak ada perubahan, masuk telinga kanan, kalau keluar telinga kiri masih mending juga, ada numpang lewat. Ini masuk telinga kanan, keluar lagi dari kanan, nggak ada perubahan. Ya, nah, ini awalnya Pak Yusuf. Jadi kata kuncinya di awal pengajian kita ini, mari buka hati, buka telinga, buka mata. Jangan sampai kata Allah nanti khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu walahum adzabun azim. Kalau mintakan botol aqua yang kecil itu jadi buka botol aqua yang kosong boleh. Dua lagi. Baik sekalian rahmati oleh Allah, berkaitan tentang tadabbur ayat Al-Quran dan mengambil hikmah daripada Isra dan Mi'raj yang setiap tahun kita peringati, ya, apa hasilnya? Apa hasilnya daripada peringatan dari tahun ke tahun dari Isra dan Mi'raj ini? Ya. Bahkan sampai hari ini ada orang yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka orang yang sholat, tapi kata Allah, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah bagi orang yang sholat. Udah sholat dia celaka juga, kata Allah lagi. Celaka bagi orang yang sholat yang mereka lalai daripada sholatnya, yang mereka sholat karena riya, sholat karena ingin dilihat orang, sholat karena segan kepada manusia. Nanti kalau saya tidak sholat, apa kata orang? Apa kata orang yang ditenggangnya? Bukan karena takut kepada Allah, bukan karena dia mengerjakan sholat, bukan karena ketaatan kepada Allah, tapi apa? Karena takut dinilai orang. Nanti kalau saya tidak sholat, nanti ke masjid, nanti apa kata orang? Ya, nanti kalau saya nggak sholat ke masjid, nanti bagaimana orang tahu siapa saya ini yang akan jadi calon anggota dewan? Ya, makanya jangan banyak tuh anggota dewan menjelang pencalonan keliling-keliling masjid cari muka. Ya, banyak anggota dewan menjelang pencalonan keliling-keliling masjid cari muka. Dah terpilih, hilang mukanya di masjid lagi. Sekalian, ya, cari mukanya sama siapa? Sama atasannya, ketua partainya, ya. Padahal ketua partainya bahlul, dituruti juga yang bahlul begitu tuh, ya. Nah, kalau bahasa orang Arab tuh bahlulnya pekok, kata orang Jawa, Pak Yusuf, geblek, ya. Sudah tahu pimpinan yang pekok, pimpinan yang geblek, tapi karena bosnya dituruti. Nanti kalau tidak dituruti, nanti saya kena pecat. Nanti kalau nggak dituruti, saya kena mutasi. Kalau saya kena pecat, kalau saya kena mutasi, nanti fasilitas ditarik semua. Rumah dinas, mobil dinas, istri dinas, ya, kena tarik semua nanti. Akhirnya manut katut nurut perintah atasan, walau atasan itu memerintahkan perkara yang zolim,
tapi demi taat kepada atasan dikerjakan. Demi apa? Demi kehinaan dunia. Tapi tidak takut pada Allah. Ya. Jadi ada orang yang sholat bukan karena takut kepada Allah. Ya. Alladzina hum yura'un, yang mereka sholat karena riya. Makanya Pak Ibu sekalian, kenapa di Jumat siang laki-laki bisa memenuhkan masjid? Kenapa lelaki-laki hari Jumat siang bisa memenuhi masjid, tapi tidak di waktu subuhnya? Itu menunjukkan sebagian besar jamaah sholat Jumat adalah orang-orang yang cari muka di depan mata manusia. Kenapa? Waktu sholat Jumat dia bisa datang, tetapi tidak di waktu sholat subuh. Karena benar kata Rasulullah, dua sholat yang berat bagi orang munafik. Dua sholat yang berat bagi orang munafik. Sholat apa Bapak Ibu? Sholat Isya dan sholat subuh. Lebih-lebih dengan berjamaah itu sangat berat bagi orang munafik. Walau rumahnya berhadapan dengan masjid, walau rumahnya bersebelahan dengan masjid, walau tanah wakaf masjid dari sumbangan keluarganya, tak menggerakkan hatinya untuk berangkat ke masjid. Sekalian, karena apa? Dia punya hati, tidak ada takut kepada Allah, punya mata, tidak tahu jalan ke masjid, punya telinga, basi pakak mendengar azan, kata orang Minang, basi pakak mendengar azan. Ya, maka orang yang begitu kata Allah apa? Ulaika kal an'am balhum adal. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada binatang lagi. Jadi kalau ada orang Islam 7 keturunan, sholat masih suka bolong-bolong, itu binatang tuh namanya itu Pak Ibu sekalian. Aku mohon maaf kok kalau sabui orang Minang, berang lo orang Minang, ustadku orang Minang dia buruak orang Jawa bang dasuk sabui. Sebab yang punya falsafah adat bersendi syarak bersendi kitabullah, syarak mengatur adik memakai, itu cuma orang Minang yang punya. Ya, bapak pengurus yang orang Jember wae orang ono kayak ono falsafah yang ono tuh. Sing ono neng di Minangkabau, di luar Minangkabau orang ono kaya ngono. Ya, dia punya falsafah adat berseni syarak berseni kitabullah, syarak mengata adat memakai. Di dunia ini hanya orang Minang yang punya. Maknanya apa? Kalau orang Minang berpegang teguh kepada falsafah adat, maka niscaya orang Minang takkan ada yang meninggalkan sholat. Sepakat Pak Ibu? Jadi kalau ada orang Minang sholat bolong-bolong, itu bukan orang Minang, kabau namanya. Bahkan mereka lebih bangga menampilkan adatnya dibandingkan syariatnya. Ingat falsafahnya, syarak mangato adat memakai. Apa kata syarak itu yang jadi adat, kan begitu? Aku tabalik, syarak mangato adat nan bapakai. Apa contohnya? Berapa banyak pengantin laki, pengantin perempuan waktu pesta pernikahan tinggal sholatnya. Betul nak? Kok disuruh ya anak daro marah pulai sholat lai, ba'a ka sholat gencu ko, ba'a make up ko, ba'a calak ko, ba'a suntiang ko, ba'a siang nyuruh kau bagencu, siang nyuruh kau basuntiang, menyuruh kau basuntiang itu sara atau adat? Tuh coba. Yang menyuruh basuntiang, ba make up, lahado alis mato yang asli dicukur, buat alis mata yang palsu. Bantu kuntilanak. Waktu Suzana main film Sundal Bolong dulu, sudah ada alis mata asli, ndak bersyukur, dicukur habis, dibuat macam Deddy Corbuzier.
Karena itu tinggal sholat. Binatang nama itu. Kok ada pengantin laki, pengantin perempuan karena pesta pernikahan tinggal sholat pengantin Nggak ada rasa berdosa tuh meninggalkan sholat, Bapak Ibu sekalian. Islam sudah 7 keturunan. Dianggap remeh meninggalkan sholat. Ya. Kalau dulu saya dengar-dengar di Minangkabau, kalau ada orang nikah sasuku, umpama saya nih, suku saya Tanjung nih, saya kelahiran Medan, suku saya Tanjung, ibu saya Tanjung, ayah saya Mandailing. Kedua-duanya orang tua muak asli orang Pariaman. Kecamatan Pariaman Utara, Nagari Mangguang, Desa Ampalu, Jo Tanjung Sabah. Ada orang Tanjung Sabah sih kok. Orang Mangguang harus kok nak. Suku Tanjung lagi sih kok. Mandi awak kiranya. Ya. Saya suku Tanjung dari Medan lahir. Ketemu sama suku Tanjung di Pekanbaru mau nikah. Konon katanya dulu kalau di kampung nikah orang Tanjung laki-laki dengan orang Tanjung perempuan itu diusir dari kampung dulu, begitu saya dengar begitu. Ya begitu Pak? Betul? Terlepas itu halal atau haram ya. Nanti kita enggak bahas halal haramnya. Yang pasti kalau yang saya pahami itu halal. Yang saya pahami. Tapi orang adat bilang itu haram ya. Sampai pelakunya diusir dari kampung, betul? Ya Pak? Gadang doso meninggalkan sholat atau nikah sasuku Pak? Meninggalkan sholat? Semestinya yang meninggalkan sholat tuh diusir dari kampung. Kok ada mama orang tinggal sholat usir dari kampung mama celako tuh. Kok ada datuk maringgi tinggal sholat, kalau perkara adat di mukonya, tapi kalau sholat hilang batang hidungnya. Usia datuk celako tuh. Kok ada orang Sumando, Minantu, ya, lah jadi Minantu orang, tinggal sholat di rumah Umin Tuo, usia Minantu celako tuh. Minantu binatang namanya itu. Lah makin bertambah umur, makin dewasa kok makin banyak yang tele orang Islam sekarang. Waktu kecil-kecil rajin mengaji, ada MDTA, ada rumah tahfiz. Tamat SD, masuk ke SMP, hilang. Ya. Apalagi di kampung kita di Minangkabau, kalau khatam Quran tuh diarak-arak. Khatam Quran namanya, diarak-arak. Wah, dengan biaya puluhan juta. Habis khatam Quran, tidak nampak ke surau lagi Pak Ibu sekalian. Anehnya kalau anak kecil yang meninggalkan sholat wajar. Anak-anak ini kalau bolong-bolong sholatnya, anak MDA kalau bolong-bolong sholatnya wajar. Dia belum sempurna akalnya, belum balik lagi. Tapi kalau ayahnya yang sholat bolong-bolong, atau yang kurang ajar ayahnya tuh Pak Yusuf. Ya Pak? Itu. Di antara anak ke halaman masjid, ayahnya pulang lagi. Nah, itu gambaran hari ini. Bahkan hasil survei Pak, ada sebuah lembaga survei, ya, setelah disurvei ternyata dari sekian persen umat Islam yang mengerjakan sholat itu hanya sekitar 30% yang benar-benar mengerjakan sholat. 70% lebih banyak yang tak benar sholatnya, banyak yang tak sholat. Kalau sudah begitulah kondisi, lebih banyak yang berbuat maksiat dibandingkan yang taat, maka apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan pintu berkah dari langit dan bumi. Tetapi penduduk negeri ini mendustakan ayat-ayatku, maka kuhancurkan negeri mereka dikarenakan ulah perbuatan mereka sendiri. Kusiksa mereka, kata Allah. Kuhancurkan negeri mereka. Karena apa?
karena mereka mendustakan ayat-ayatku, kata Allah. Pertanyaannya, siapa orang Islam yang nggak tahu tentang wajibnya hukumnya sholat? Ada orang Islam yang nggak tahu hukum wajibnya sholat? Sepakat nggak kita Pak Ibu sekalian, sholat hukumnya wajib? Syarat mangato adek memakai. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, hukumnya tunaikanlah zakat, hukumnya rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Kapan orang ruku? Waktu sholat. Pertama sudah disebut wa aqimus shalah, dirikan salat. Perintah yang ketiga tentang sholat lagi. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Apa maksudnya? Maksudnya Pak? Sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Syarat mangato. Surah Al-Baqarah ayat 43. Semestinya itulah yang jadi adat laki-laki Minangkabau. Jadi kalau laki-laki Minangkabau yang beradat, masuk waktu sholat, berkumandang azan, laki-laki Minangkabau pasti ke masjid. Laki-laki Minangkabau yang mengerti dengan syarat pasti ke masjid. Laki-laki Minangkabau yang tak ke masjid, itu adalah kabau berbentuk manusia. Ota yang gadang, adik basani syarat basani kitabullah, syarat mengatur adik memakai utak bentuk binatang. Tak mengerti surat berjamaah. Ustaz, itu kan khilafiyah Ustaz. Ada ulama yang mengatakan wajib, ada ulama yang mengatakan sunnah. Ingat, ulama itu bukan nabi. Bisa benar, bisa salah. Tapi Allah bisa salah, Allah pasti. Dan surat Al-Baqarah tadi 43, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku, merupakan dalil tentang wajibnya juga sholat berjamaah bagi laki-laki. Kalau cuma sekedar wajibnya sholat, untuk apa ada perintah yang ketiga? Karena perintah yang pertama tadi, dirikanlah sholat. Dah tuh. Kalau memang cukup sholat berjamaah atau tidak, ya, tidak akan ada perintah yang ketiga lagi. Warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Baik Ibu. Ini syarat mengatur adik memakai. Yang kedua, mana adinda yang pembawa acara tadi? Dan keluar di kamar. Saya minta tolong Pak, ada yang membacakan terjemahan kalau bisa. Ada yang bisa membacakan terjemahan. Ada Quran terjemahan Kak? Tolong bukakan surat An-Nisa, surat yang keempat ayat 102. Terjemahnya saja baca Pak. Boleh Pak? Ya, 102. Insya Allah saya yakin kita sudah sering baca Quran. Sudah sering khatam Al-Quran. Pertanyaannya, ngerti enggak apa yang kita baca? Sekarang kita mendengarkan dulu terjemahan surat An-Nisa ayat 102. Silakan Pak. Dan apabila ya sebentar. Dan apabila engkau Muhammad siapa maksudnya? Nabi Muhammad. Jadi bukan siang mai tukang sate ya. Muhammad. Nabi Muhammad. Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah sahabatmu. Siapa sahabat Nabi? Kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Lanjut Pak. Lanjut. Lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka. Berarti sholat apa? Sholat dengan cara apa?
berjamaah. Siapa itu? Nabi dan sahabat. Lanjut Pak. Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat besertamu dan menyandang senjata mereka. Dan sholat berjamaah dengan menyandang senjata. Itu sholat dalam kondisi apa Pak? Dalam kondisi perang. Tetap Allah perintahkan sholat berjamaah. Kalau memang sholat berjamaah hukumnya tak wajib, maka tentu Allah berikan keringanan kepada Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga, dan para sahabat as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansor yang juga mereka sahabat yang dijamin masuk surga, sudah dijamin masuk surga, tetapi sholat berjamaah tidak mendapatkan keringanan walau dalam kondisi perang sekalipun. Pak Ibu, sholat di medan perang apa taruhannya? Nyawa taruhannya. Bisa jadi musuh menunggu kita waktu sholat. Karena mereka tahu, oh ini orang Islam, mereka pasti sholat berjamaah nih. Kita tunggu mereka sholat, kemudian kita serang mereka. Tapi ingat, Allah itu maha bijaksana. Allah itu maha mengetahui. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, atau Allah perintahkan kepada laki-laki kaum muslimin untuk tetap mengerjakan sholat berjamaah di medan perang, tetapi Allah memberikan tuntunan keringanan-keringanan tata cara bagaimana cara sholat berjamaah dalam kondisi perang. Tidak sama dengan kondisi aman kita sholat. Lanjut Pak. Kemudian apabila mereka yang sholat beserta sujud telah menyempurnakan satu rakaat, maka adalah mereka pindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Ya, tunggu Pak. Ini umpama imam. Ini makmum shaf yang pertama. Ini makmum shaf yang kedua. Ini sholat di medan perang Pak. Tidak bawa karpet yang tebal ini. Tidak pakai kipas, tidak pakai AC. Di medan perang, boleh jadi di tengah hutan, di lereng gunung, tepian sungai, tepian pantai, tanpa bawa karpet, dengan pakaian yang mereka pakai dalam berperang. Namanya orang berperang Pak, kadang tiarap, betul nak? Atau bahkan ada kena percikan darah, betul nak? Tetapi tetap Allah wajibkan sholat berjamaah. Ini ada orang, mohon maaf, ketika disuruh sholat, mas, Pak, sholat Pak. Oh sebentar Pak, baju ambo kumuah. Baju ambo kumuah. Alasannya, ya, baju kumuah itu tidak menghalangi untuk sholat. Baju kumuah itu tidak membatalkan sholat. Karena apa? Dia bukan bernajis. Kecuali kalau ke sungai baleak-leak di baju tuh. Nah, itu tidak bisa dipakai sholat tuh. Baleak-leak ke sungai, mohon maaf Pak, dek laki-laki ini banyak kebiasaan sholatnya berdiri, kayak kencingnya berdiri, mohon maaf Pak. Sunnah Nabi mengajarkan kepada kita laki-laki sekalipun, sebaik-baik kondisi buang air itu dengan kondisi jongkok. Kalau kita berdiri Pak, mohon maaf, bisa jadi percikan pertama itu memercik berserakan menempel ke celana kita. Atau kita tembakkan ke bawah, memantul air itu terpercik berbalik kepada celana kita. Atau setelah selesai kencing misalkan, kita mau masukkan itu barang, ya masih menetes ke celana kita. Maka disunahkan Pak, kepada laki-laki sekalipun, dianjurkan, disunahkan membuang air kecil itu dalam kondisi jongkok Pak. Bukan hanya untuk perempuan itu Pak. Bahkan dengan kondisi jongkok, dengan kencing dengan kondisi jongkok, dari segi biologis itu lebih sehat dibandingkan kencing berdiri Pak. Ya. Nah, itu. Jadi maknanya apa? Di medan perang Rasulullah dan para sahabat bajunya berdebu, bajunya mungkin kena lumpur, bahkan kena percikan darah, tetapi tetap baju itu dipakai untuk sholat
Bahkan mereka sholatnya berjamaah. Apabila tadi sebutkan tadi, apabila mereka yang sholat besertamu sujud menyempurnakan 1 rakaat, hendaklah mereka pindah ke belakang menghadapi musuh. Contoh ini imam tadi. Imam sholat yang pertama, imam sholat yang kedua. Ketika imam ruku, Allahu Akbar. Makmum ini ruku, Allahu Akbar. Makmum yang ini tetap berdiri siap siaga sembari menyandang senjata, Pak. Ini Allah yang mengatur kondisi sholat darurat di medan di medan perang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tetap siap siaga. Imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini tetap siap siaga dalam kondisi sholat ini. Imam bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum yang tadi mengikuti imam, apa kata Allah tadi? Mundur ke belakang untuk menghadapi musuh. Lanjut, Pak. Dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum sholat, lalu mereka sholat dengan. nah, ini yang golongan lain tuh yang tadi siap siaga yang belum ikut 1 rakaat, maju ke depan menyempurnakan 1 rakaat. Allahu Akbar. Ruku. Imam berdiri siap siaga, Pak. Imam berdiri siap siaga menunggu makmum ini menyempurnakan 1 rakaat. Dalam kondisi perang, Pak. Salat berjamaah dalam kondisi perang. Sami Allahu liman hamidah. Imam siap siaga, makmum siap siaga. Allahu Akbar, sujud. Bangkit ke rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Baru imam memulai rakaat yang kedua. Dalam kondisi perang, Pak. Nabi yang dijamin masuk surga dengan para sahabat yang pertama kali masuk Islam tak dapat keringanan sholat berjamaah, meninggalkan sholat berjamaah walau dalam kondisi perang. Pertanyaannya, siapa kita dibandingkan Nabi dan para sahabat? Siapa tuangku ko? Tuangku bajanggui ko? Tuangku saliah ko? Apakah dengan janggut ini dijamin masuk surga? Apakah dengan songkok haji putih ini dijamin masuk surga? Apakah dengan baju jubah ini dijamin masuk surga? Belum ada jaminan, Pak. Apakah dengan gala datua tuangku buya ini harimau ya. Biasa kan ini ada harimau jong ya kan. Nah, dulu cerita-cerita nenek kita kalau nenek mau ke masjid tuh inyak menjago nenek lu, si inyak tuh harimau. Dulu rupanya kakek-kakek kita sering jadi harimau. Kenapa? Kakek-kakek kita banyak setan dulu, Pak Ibu sekalian. Pakai ilmu setan, ilmu laduni, bisa tabang dia tuh hayu. Sajadahnya tabang sajadahnya. Ya, cerita bohong semua itu, Pak Ibu sekalian. Ya, dengan tasbihnya pakai ilmu kebal. Syaratnya apa ilmu kebal? Zikir 1000 kali. Zikir Allah berjuta kali. Puasa mutih, puasa hitam, puasa hijau, puasa merah. Macam-macam puasanya. Ya. Salat 100 rakaat. Supaya apa? Supaya bisa punya ilmu asar di Makkah, zuhur di Madinah, maghrib di Palestina, ya, isyanya di kamar neneknya. Ya. Cerita bohong itu semua, Pak Ibu sekalian. Gak ada cerita-cerita itu. Kalau memang ada ilmu kebal dengan amalan-amalan ibadah, tentu Nabi Muhammad lebih dulu kebal. Kurang apa Nabi Muhammad tuh? Jibril langsung bertemu. Kurang apa Nabi itu? Al-Quran langsung sampai kepadanya. Kurang apa Nabi solehnya? Nabi dilempar anak-anak pakai kerikil, berdarah. Tak sanggup Nabi berjalan lagi. Kesakitan beliau. Nabi ikut berperang, patah giginya. Kalau memang Nabi punya ilmu kebal, cukup Nabi semedi di tempat tidurnya. Jadi nggak perlu Nabi ikut perang.
Sekarang banyak kiai gila. Seperti siapa? Ya? Seperti Mama Papa Gupron yang gila itu. Mama Gupron gila. Ya. Banyak pengikutnya sama gilanya. Bayangkan, di zaman sekarang ada orang yang berkedok ulama ngaku nabi, masih ada juga yang percaya. Gebleknya bukan main. Zaman sekarang ada yang percaya kalau ziarah ke kuburan saya nanti kamu jadi wali kota, kamu jadi presiden. Masih ada juga yang percaya. Datang ke kuburan supaya hajatnya tercapaikan. Gila, bodoh, nggak hilang-hilang. Kok bisa menjawablah orang yang dalam kubur tadi tuh? Uang bengak, uang kemah. Lah jaleh ada di kubur aku ada sedang menghadapkan siksa kubur, nikmat kubur. Uang lo minta kaden jadi wali kota, lo tele uang mau je. Kok bisa dan mengabulkan anca dan jadi wali kota daripada uang lain je. Banyak tuh di kuburan-kuburan Syekh Burhanuddin di ulaan kampung saya tuh banyak tuh anggota dewan yang gilo-gilo tuh. Minta kepada Syekh Burhanuddin yang sudah meninggal dunia supaya dia bisa jadi wali kota, jadi anggota dewan. Gilo waang mah. Ya. Masih ada yang meyakini pantai selatan Parangtritis di Yogyakarta, ya, selain Allah yang punya kuasa, Allah punya asisten. Siapa itu? Nyi Roro Kidul, penjaga pantai selatan. Bayangkan, supaya tidak tertaji musibah, supaya tidak banyak yang hanyut, supaya hasil ikan bagus, diberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Ya, disembelih kerbau dengan kepala, dengan tanduknya, dengan matanya, dianyutkan, dipersembahkan kepada Nyi Roro Kidul. Dibuat nasi tumpeng 10 kuniang, diagiahkan Nyi Roro Kidul. Supaya apa? Supaya pantai selatan tak bergejolak, supaya pantai selatan tak memakan korban. Ya. Lain lagi di Gunung Merapi, Mbah Marijan, syukur udah mampus dia. Ya, juru kunci Gunung Merapi. Hebat. Ya, Gunung Merapi pakai kunci. Ya, kuncinya dipegang Mbah Marijan. Mampus teot Mbah Marijan sekarang ini. Entah kemana kuncinya hilang. Ya. Bayangkan. Juga masih ada ya di daerah yang lain tuh meyakini telek kebo membawa manfaat. Telek kebo namanya kebo selamat. Ya. Ditunggu-tunggu warganya. Keluar telek kerbau itu, keluar cirik kabau tuh, barabui orang mambiak cirik kabau tuh supaya mendapat berkah cirik kabau. Bayangan tuh. Itu yang mengarajuan bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, orang yang KTP-nya Islam. Baik sekalian. Begitu pula orang yang meyakini kalau pajang foto gurunya, kedainya laris. Kalau pajang foto kakeknya, laris. Kalau tidak ada foto kakeknya tuh nggak laris nanti. Dipajanglah foto kakek tuh. Daripada foto kakek itu mendingan foto saya. Masih muda, masih nom. Ya. Ini foto kakeknya dipajang untuk lariskan dagangan. Geblek. Andia. Kecil orang kampung ambo. Karena apa? Karena tidak memahami Al-Quran tadi, Pak Ibu sekalian. Sudah di lampu? Ini Pak, sholat berjamaah. Lanjut Pak. Orang-orang kafir ingin agar kamu lengah terhadap senjatamu dan harta padamu. Lalu mereka menyebut kamu sekaligus.
dan mengapa kamu meletakkan senjata-senjata? Jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu sakit. Nah, di situ dijelaskan, tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu ketika kamu menghadapi kesusahan karena hujan atau karena sakit. Maknanya apa? Tidak mengapa para lelaki meninggalkan sholat berjamaah. Tidak mengapa para laki-laki meninggalkan sholat berjamaah karena dua kondisi. Karena hujan atau karena sakit. Nah, itu boleh. Kalau hujan, boleh laki-laki tidak ke masjid. Boleh tidak berjamaah. Pertanyaannya, kalau bapak seorang pegawai, ya, bapak seorang tentara, seorang polisi misalkan, pagi hari hujan turun sampai siang. Di jam kerja hujan turun. Pertanyaannya, bapak-bapak berangkat kerja enggak? Hah? Hari hujan. Gimana? Pakai mantel kalau naik motor. Atau keluarkan Pajero kredit tuh. Ya. Pajero riba kredit tuh. Ya. Keluarkan Fortuner kredit tuh. Ya. Bangga naik mobil kredit. Sama pemiliknya dengan berzina dengan ibu kandungnya sendiri tuh. Yang punya Fortuner pakai kredit. Yang pakai kredit ya. Yang lunas paten. Ya. Beli cash bagus. Yang kredit sama dengan berzina dengan orang tua sendiri, Pak Ibu sekalian. Waktu jam kerja hujan turun. Pertanyaannya, bapak berangkat enggak ke kantor? Berangkat. Kenapa ke masjid enggak bisa berangkat? Mana dekat kantor dengan masjid? Lebih dekat masjid. Alasan hujan. Tidak berangkat ke masjid, tetapi ke kantor bisa berangkat. Kok bisa begitu? Pertama. Yang kedua, karena sakit. Tanya pula dulu apa sakitnya. Kenapa tidak ke masjid, Pak? Sakit panau, Ustaz. Sakit panau tidak ke masjid ya? Aduh. Sakit panau tidak ke masjid itu tidak masuk hitungan. Ya. Entah kalau bapak sakit batuknya TBC. Tuh daripada imamnya kena TBC pula, mendingan bapak nggak usah ke masjid. Ya, membahayakan orang. Kok mati-mati sendiri aja, nggak usah ngajak-ngajak orang. Gitu umpamanya gitu. Ya. Alasan nggak ke masjid karena sakit. Karena sakitnya kenapa? Kenapa nggak ke masjid? Ngantuk, Ustaz. Kenapa? Tahajud, bukan main game. Tengah malam sanggup main game. Bapak-bapak main slot. Dah ada jadi bapak-bapak main judi juga lagi. Enggak tahu diuntung nih. Sekarang judi, Pak, enggak perlu ke kedai lagi. Sekarang judi enggak perlu di podcast lagi. Ya, di Malaysia ya tertulis tuh. Tempat orang jual-jual nomor togel itu. Nomor BT. Judi adalah haram bagi umat Islam katanya. Ya. Ditulis yuk. Tapi orang yang beli dibiarin juga. Ya. Sekarang judi nggak perlu jauh-jauh. Di WC pun bisa main judi sekarang. Betul nggak? Di WC. Lupa dia cebok langsung keluar. Saking senangnya. Ya. Main game, main handphone sanggup tengah malam, nggak lalok-lalok, nggak tidur-tidur. Dengar azan baru mau tidur. Dibangunkan sama orang tua, nak, bangun nak, sholat. Mak nih, orang baru mau tidur diajak sholat. Baru mau tidur diajak sholat. Ya, pertanyaannya, alhamdulillah mungkin kita sudah menjaga sholat yang laki-laki yang datang hari ini. Pertanyaannya, sudahkah kita menjaga sholat berjamaah? Karena sholat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Jadi Pak, kenapa saya singgung orang Minang? Karena orang Minang yang tadi punya falsafah,
adat berseni syarak berseni kitabullah, syarak mengata, adat memakai, syarak mengato, solat berjamaah hukumnya itu syarak mengato, mestinya jadi adai laki-laki Minangkabau. Kolah masuk waktu solat, kolah tadanga azan, laki-laki Minangkabau yang baradai, barangke kamu saji solat berjamaah, itu laki-laki yang baradai. Kok ada laki-laki Minangkabau sholat lain tapi di rumah, itu laki-laki tidak beradat namanya. Karena sebaik-baik sholat laki-laki di masjid, sebaik-baik sholat wanita di rumah. Jadi kalau ada laki-laki sholat di rumah, itu namanya laki-laki solehah. Ya. Ini Pak Ibu sekalian. Nih. Syarat mengatur surat An-Nisa ayat 102. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang dijamin masuk surga tidak mendapatkan keringanan meninggalkan sholat berjamaah walau di medan perang nyawa jadi taruhannya, tetap wajib mengerjakan sholat berjamaah. Pertanyaannya, kita siapa dibandingkan Nabi? Kita siapa dibandingkan Nabi? Kok sombong kita malas-malas datang ke masjid? Emang ada orang dalam ke surga itu? Jangan biasa nyogok. Ya, kalau kerja biasa nyogok, jadi pejabat biasa nyogok, jadi keparat biasa nyogok. Jangan kayak kira sama-sama aja ke surga bisa disogok juga. No way. Ya. Kalau hukum di dunia bisa dibeli, hukum di dunia bisa diakal-akali, jangan samakan dengan hukum Allah. Di dunia kalian suka buat hati. Di dunia kalian suka buat undang-undang. Di dunia kalian suka buat hukum-hukum yang segendak hati kalian. Kalian legalkan kezaliman dengan undang-undang yang kalian buat demi melegalkan kezaliman kalian. Silahkan berbuat sesuka hati kalian. Tapi ingat, cepat atau lambat kalian yang buat undang-undang, yang buat hukum, yang menentang hukum Allah, cepat atau lambat pasti mampus. Atas nama undang-undang, kita buat ini tanam sawit dan segala macamnya. Kau buatlah undang-undang sesuka hatimu. Selagi kau menjabat, kau nanti akan mampus juga kau di hadapan Allah kau nanti. Mumpung jadi pejabat, kapan lagi ada kesempatan? Ya suka hati kaulah. Seakan-akan Allah tuh tidur. Seakan-akan Allah tuh tidak ngelihat. Suka hati kau buat apa saja selagi kau bisa buat. Demi kepentingan keluargamu, demi kepentingan kelompokmu, demi kepentingan partai politik, buat. Fir'aun saja mampus sama Allah. Fir'aun saja mampus, apalagi kau yang buat undang-undang sesuka hati kau itu. Ya. Mohon maaf Pak, begini saya ngomong ini karena apa? Karena negeri kita ini hancur ini karena pejabat-pejabat zolim begitu tuh. Ya. Kita rakyat suruh bayar pajak, dia sendiri tak bayar pajak tak enggak itu. Akhirnya apa? Pegawai pajak kena tangkap sekarang ini. Ya, masih ingat si Gayus dulu, Gayus Tambunan, petugas pajak, awak peras keringat bayar pajak, dia pesta dengan pajak-pajak kita. Bayangkan, Pak Ibu, kalau nih minta tolong saya lagi Pak, Bapak buka surat Al-Baqarah 278-279. Orang yang sholatnya benar, maka Allah tegaskan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat yang benar itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, kalau Allah perintahkan A, malah nggak dikerjakan. Allah larang B, malah dilakukan. Itu namanya ingkar. Ya. Ketemu Pak?
278, 279. Ya, silakan baca terjemahnya Pak, yang keras. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Nah, ayat ini Pak hanya untuk orang yang beriman. Yang tak beriman terus buat riba. Beli mobil pakai kredit riba, beli motor kredit riba, beli rumah kredit riba, kerja di bank riba, silahkan. Ayat ini hanya untuk yang beriman. Yang tak beriman, tidak usah dengar ayat ini. Santuang taroy. Ya, lanjut Pak. Dan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman. Ya. Ya, lanjut ayat berikutnya. 279. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul, Pak. Pelaku riba, Pak. Satu orang pelaku riba, Allah yang memeranginya, Pak. Allah dan Rasul yang memeranginya, Pak. Kalau satu orang pelaku riba diperangi Allah, paling cuman dia yang korbannya kan? Betul, Pak? Tapi kalau negara yang hutang riba, pemerintah hutang riba, yang hancur siapa, Pak? Negaranya yang hancur. Jadi omong kosong. NKRI harga mati, NKRI harga mati, omong kosong. Kalau riba tetap menjadi praktek ekonomi di negeri kita ini. Mohon maaf pemerintah, jangan marah. Saya tidak mengkritik, saya tidak mencerca, saya menyampaikan firman Allah. Saya punya Tuhan, saya punya Allah. Perintahkan, tinggalkan riba, kata Tuhan saya. Kalau kalian tak bertuhan, silahkan buat riba terus. Pertanyaannya, berapa hutang riba negeri ini? Pak, berapa hutang riba negeri ini? Pak, berapa hutang riba negeri ini? Pak, berapa hutang riba, Pak? 1 juta. Triliunan, berapa triliun, Pak? 1000 triliun lebih. Ya Pak, lebih ya. Bayangkan Pak. Jadi negeri ini Pak sudah layak dihancurkan sama Allah Pak. Makanya jadi mohon maaf Pak pemerintah, Bapak pejabat, ya, para ulama, tolong saya tidak mengkritik apa-apa. Saya hanya menyampaikan firman Allah. Kalau dalam sebuah negeri bahkan seseorang melakukan praktek riba, jual beli dengan riba, simpan pinjam dengan riba, Allah dan Rasul yang memeranginya. Pertanyaannya, kalau negara hutang riba triliunan rupiah atau dolar, pertanyaannya, berarti negeri ini menantang perang kepada Allah. Bangsa ini menantang perang kepada Allah. Menunjukkan solat kita tak ada manfaatnya, Pak. Solat rajin, riba kerja juga terus. Ulama banyak, tapi ulama diam. Banyak ulama penjilat, tak berani mengingatkan penguasa yang zalim, yang mempraktekkan hukum riba. Dan ingat, NKRI pasti mati kalau praktek riba terus dipraktekkan, terus dijalankan. Pasti mati, pasti bubar, pasti hancur NKRI ini. Bukan kata saya, janji Allah itu. Jangan marah sama saya, marah sama Allah yang punya Quran itu. Jangan tangkap saya, tangkap Allah. Sidang Allah. Kok memang hebat kita. Sidang Allah. Pertanyaannya, lawan Belanda kita masih sanggup, betul Pak? Lawan Jepang kita masih sanggup bertahan. Lawan Nika, Portugis kita sanggup. Pertanyaannya, lawan Amerika bisa harapan menang enggak?
Ada harapan menang tidak? Pasti ada. Melawan Cina, ada harapan menang tidak? Pasti ada. Melawan Yahudi, ada harapan menang tidak? Pasti ada. Karena apa? Mereka manusia, kita manusia. Mereka makan, kita makan. Mereka ke WC, kita ke WC juga. Mereka tidur, kita ngelindur. Ya kan? Pertanyaannya, kalau perang melawan Allah dan Rasul, ada harapan menang. Perang melawan Allah dan Rasul, ada harapan menang. Jadi mohon maaf Pak, para pejabat, kita ini menantang perang dengan Allah dan Rasul. Sungguh hebat bangsa kita ini. Hebat bangsa kita ini. Menantang perang kepada Allah dan Rasul. Maka ingat, musibah bencana tidak akan sirna dari negeri kita ini. Bencana akan silih berganti melanda kita sampai negeri ini dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dan terkorban bukan hanya pelaku kezaliman saja. Orang-orang soleh, para ustadz, para ulama, hafiz Quran, ahlul Quran, ahli ibadah, tetapi hanya untuk dirinya sendiri, tidak beramar ma'ruf nahi mungkar, tidak mengingatkan penguasa yang zalim, maka ulama-ulama ini pun akan pertama dicampakkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama penjilat. Kita menantang perang kepada Allah. Jadi tunggu saja lah Pak. Pertanyaannya, apakah kita hanya diam dan pasrah menunggu dimusnahkan oleh Allah? Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah tidak merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak akan merubah dirinya sendiri. Kita tidak akan hancur. Kita tidak akan dibinasakan kalau kita mau berubah. Kalau kita mau mau bertobat. Pertanyaannya, mau berubah tidak? Pertanyaannya, mau bertobat tidak? Habiskan praktek riba. Bisa enggak kira-kira? Oh, macam-macam alasan orang. Mana bisa. Tunggulah ajal kau lagi. Tunggulah mampus kau sudah nih lagi. Kenapa saya bekau-kau Pak? Karena orang yang sudah keras hatinya Pak, itu susah dipahamkan. Buka Pak surat Al-Baqarah ayat 74 Pak. Surat Al-Baqarah ayat 74. Jadi mohon maaf, kalau ada yang bilang ceramah saya keras, Ustadz Erwin keras, yang keras itu cuma suara saya Pak. Hati saya ini selembut sutra. Tidak percaya tanya sama istri saya tuh. Tanya sama istri saya. Betul kan sayang? Ini istri yang kedua nih Pak. Ya kedua karena mengganti, bukan batambuah. Dek yang pertama lah meninggal, ambo ganti yang baru, yang kedua kok batambuah lum talok leh. Entah kok doi namuah kan. Siapa yang nolak kan? Kan Dek. Al-Baqarah 74. Artinya saja Pak. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Baik, tunggu. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras. Sudah begini pengajian, Pak. Udah ceramah kayak begini, sampai batuk-batuk saya. Belum sempat minum teh telur pinang ini ya. Udah kayak gini, udah urat leher saya sudah menegang urat saya ini. Ya, keluar Medan saya, keluar Pariaman saya. Bercampur darah Medan dengan Pariaman. Beginilah suara saya jadinya. Keras. Cuman suara saya. Sudah begitu. Lalu hatimu menjadi keras, kata Allah. Setelah mendengar kaji itu, hatimu menjadi aduh gitu doh. Dia si jangwi itu lah. Sasek si jangwi itu mah. Apa kata Allah Pak berikutnya Pak? Sehingga seperti batu. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras hingga seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu lagi. Jadi orang kalau sudah begini pengajian Pak, sudah keras begini pengajian, tidak berubah juga lagi. Berarti yang para pendengar tuh hatinya lebih keras daripada batu lagi. Besok Pak, kok ada bapak-bapak ini yang datang sekarang, tidak ke masjid juga besok subuh nih ya. Berarti hati bapak tuh yang kayak batu, keras daripada batu. Dah begini pengajian, udah batuk-batuk saya, tidak juga subuh ke masjid.
Hati bapak keras daripada batu lagi. Bukan kaji saya yang keras. Lanjut Pak. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air darinya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Pak, bahkan ada batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Ternyata Pak, batu yang kita sangka benda mati, kan menurut ilmu kita batu kan benda mati kan? Iya Pak, pelajaran kita di sekolah dulu kan kayu benda mati, batu benda mati, betul kan? Ternyata batu yang benda mati meluncur jatuh dari gunung, kenapa? Karena takut kepada Allah. Batu aja masih takut sama Allah Pak, batu aja takut sama Allah. Ini ada manusia, coba, kok nggak percaya? Ambil batu segenggam tangan ini, antukan kepala kita. Mana yang keras batu dengan kepala kita? Ah, mana kira-kira Pak? Ambil batu musak segede tangan ini, segini aja batunya. Coba tokokkan ke kepala kita. Mana keras batu dengan kepala kita? Ah, batu kan? Tetapi ada orang yang otaknya lebih keras daripada batu lagi. Udah begini pengajian, nggak berubah juga lagi. Besok nggak ke masjid juga lagi. Apalah hati kau nih? Ya. Batu aja ada takut sama Allah. Batu aja Pak, takut sama Allah. Ini sudah ayat-ayat dibacakan. Nggak takut juga lagi. Terakhir Pak, sebelum kita pulang. Surat Al-A'raf 176. Ini terakhir Pak, janji saya. Al-A'raf 176. Jadi memang sengaja saya Pak suruh ada jamaah yang membacakan terjemahan supaya nanti Bapak jangan salah paham. Ustadz Eri itu kareh kajinya, binatang-binatang dibaconya, bekas kareh hatinya, bukan dari Ambo tuh, dari Quran. Ketemu Pak? Surat Al-A'raf ayat 176. Silahkan Pak. Dan sekiranya kami menghendaki niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Sebentar Pak. Apa kata Allah? Kalau kami menghendaki, kami tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat itu. Inilah Pak yang meninggikan derajat kita. Allah tinggikan derajat kita, Allah muliakan kita, bukan kita dikasih pangkat, bukan kita dikasih harta, bukan kita dikasih kekayaan, bukan kita dikasih ketampanan, kecantikan, bukan itu mulianya kita. Tetapi dengan apa? Dengan memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Disinilah letak kemuliaan kita. Namun banyak manusia mengabaikan Al-Quran, ya, mereka cenderung kepada dunia dan menemukan hawa nafsunya yang rendah, tidak mau ikut Al-Quran, tidak mau ikut aturan Al-Quran, buat aturan sendiri, buat undang-undang sendiri yang bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa? Merasa lebih adil, merasa lebih bijaksana. Oh, hukum Allah kejam. Masa berzina dirajam, masa pencuri dipotong tangan, hukum Allah melanggar hak asasi manusia. Manusia kurang ajar itu namanya Bapak Ibu sekalian. Kita ngaku Quran sumber hukum, Quran pedoman hidup, Quran petunjuk, tetapi kita pakai Quran cuman yang enak-enaknya saja. Lanjut Pak. Maka perumpamaannya seperti anjing. Coba, kok Bapak suaranya agak lemas kayaknya. Belum minum teh telur Pak. Coba lebih semangat. Bapak ulang lagi bacanya Pak. Coba ulang lagi Pak dari awal Pak. Maka perumpamaannya seperti anjing. Enggak, dari awal ayat. Dari awal ayat. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia
Perumpamannya seperti para jamaah bersama-sama kita lanjutkan firman Allah kalau ingin dapat pahala. Perumpamanya seperti siapa mereka? Yang tidak mengikuti aturan Al-Quran. Allah katakan riba haram, dia malah praktikkan riba. Anjing. Ya. Allah perintahkan sholat berjamaah. Allah perintahkan sholat berjamaah, tapi dia tidak berjamaah. Besok subuh lihat. Subuh besok lihat. Siapa yang gak ke masjid berarti ya. Besok subuh lihat. Yang gak ke masjid berarti keras kajian ini Pak. Keras pengajian ini. Dari mana kerasnya? Salah Al-Quran. Mana lebih keras Al-Quran daripada hati kita? Mana keras Quran dengan hati kita? Lebih keras hati kita. Udah begini banyak ayat tak dipakai juga lagi. Katanya, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Lanjut Pak. Lanjut. Maka perumpamaan Ya memang enak Pak. Pulang-pulang Pak. Maka perumpamannya. Ya. Memang enak baca ayat itu Pak. Ya. maka perumpamaannya seperti anjing. Ya. Jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya. Nah Pak, perangai anjing itu Pak diusir dengan enggak, menjuru juga lidahnya. Anjing. Perangai anjing tuh dikasih nasihat dengan enggak, sama aja anjing itu enggak berubah-ubah juga. Anjing tuh dikasih nasihat enggak berubah juga dia. Anjing itu diceramahi baca Quran dengan enggak akan berubah anjing itu sebab dia anjing. Ya. Jadi kalau ada orang dengar ceramah begini keras kata orang enggak berubah juga lagi, lebih parah daripada anjing lagi dia itu. Ya. Jadi anjing tuh kalau besok enggak berubah juga lagi, memang anjing lah tuh. Subuh besok nggak ke masjid juga lagi. Subuh besok laki-laki ini nggak ke masjid juga lagi. Itu nasabah anjing tuh. Kecil siapa? Kecil Al-Quran. Cuman orang mukuamur tandu. Ditandunya mukuamur. Oh, kau nak usah anjing kau teh. Awak itu panjangnya. Kajinya anjing juga kajinya teh. Ustad anjing kau mah teh. Iya Pak, ambo di kampung dapat penghargaan ambo. Kampung ambo di Pariaman, ambo orang Pariaman, aku bangga orang Pariaman kok mah. Dapat penghargaan ambo di orang kampung ambo tuh. Ditanya orang, siang aku bah jawab biswa, Ustaz Erin, oh Ustaz anjing tuh ya. Bagi ambo santai aja kali. Biar seluruh manusia mempanjang ambo, biarlah asal jangan Allah yang mempanjang. Aguno jadi pejabat dipanjang di Allah. Aguno orang kaya dipanjang di Allah yang mempanjang. Aguno Pak. Manusia menyanjung-nyanjung awak. Oh, Pak Erwin. Tapi di mata wang anjing ke Allah. Aguno le. Biarlah orang sekampung mempanjang ambo, biarlah. Santai jawab lain. Asalkan jangan Allah yang mempanjang awak. Betul Pak? Lanjut Pak. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka ceritakanlah kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Nah, ceritakan kisah-kisah itu ada perintah kata dari Allah. Ceritakan kisah itu, wajib menceritakan kisah orang yang seperti anjing ini Pak. Agar mereka jadi ayat ini hanya untuk orang yang punya pikiran. Hanya untuk orang yang punya otak. Yang tidak punya otak, lo sedang ngaji kok. Kok kaji tinggi kok hanya untuk yang punya otak aja yang paham kok. Yang tidak punya otak, berang seorang je lah. Yang tidak punya otak, banci seorang je lah. Yang tidak punya otak, muak seorang je lah. Ya, banyak-banyak pergi ke rumah makan Padang, makan otak. Ya. Jadi ayat ini hanya untuk orang-orang yang punya akal biar berpikir. Ya,
Yang nggak berpikir berang-berangnya kurang aja si Erwin kok di mana kampung di mau rumahnya kok. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian. Nah demikian para jamaah sekalian. Setiap tahun kita memperingati Isra dan Mi'raj. Apa hasilnya? Mohon maaf Pak, jamaah subuh kita berapa soft jamaahnya Pak? 1, 2, 3, 4 laki-laki. Oh laki-laki 2 saf, 2,5. Perempuan? Hampir 2, berarti imbang. Ya, nggak bisa dong double kita punya suami punya istri. Ya, satu orang satu istri. Nah, jadi hari Jumat Pak, gimana hari Jumat? Full sampai ke atas, sampai keluar. Hari Jumat penuh sampai keluar, betul? Subuhnya 2 saf, sisanya kemana subuhnya? Anjing. Halangan. Oh datang bulan. Bayangkan Jumat siang penuh. Semua masjid saya yakin penuh kan? Masjid dakwah besar kena. Mana besar masjid dakwah dengan sini? Besar sana kan? Penuh tidak? Masjid yang lain penuh tidak? Semua masjid Jumat siang penuh betul? Jumatnya kemana? Jumatnya yang siang ke masjid, Jumatnya siang ke masjid, subuhnya ke masjid enggak? Kenapa lebih berkurang sedikit? Berarti lebih banyak anjing dibandingkan orang Pak Islam. Aku lah kalau mau taruhan kok batu lo tabang ke kepala sudah boleh, ya sekalian. Jadi dakwahku Pak mohon maaf Pak, jangankan saya, Nabi aja benci orang mendengar ceramah. Nabi lunak-lunak tuh katanya. Lunak Nabi, lemah lembut Nabi. Kata orang, Ustaz, ceramah itu yang kayak kereman kabur orang beko. Nabi itu lunak-lunak. Oh, tunggu dulu. Bapak tahu lunaknya saja Nabi itu memang betul lunak Nabi. Tapi apa kata Nabi? Kalau aku dapati ada laki-laki masih berada di rumah, sementara komat sudah dikumandangkan, apa kata Nabi? Aku bakar rumah. Itu lunak Nabi itu Pak. Kalau ada laki-laki masih di rumah, di masjid sudah komat, bapak ke masjid, anak laki-laki bapak di rumah, rumah bapak layak dibakar. Jadi besok Pak ke masjid, jangan bapak sendiri yang ke masjid. Bawa anak, bangunkan, susahnya bangunkan. Kalau perlu usir dari rumah, nggak mau kau dengar kata ayah, angkat kaki kau dari rumah ini. Di rumah ini ayah yang bos. Ayah presiden, ayah yang bayar uang makan kau, sekolah kau, ayah yang membesarkan kau. Kau dengar kata ayah. Kalau nggak kau dengar kata ayah, angkat kaki kau. Berani nggak gitu? Beko Ustaz, abi anak awak, buat anak baru lagi. Bini yang boleh menopos Pak, ganti yang baru. Cameh bulu. Asal Pak le talok jo le. Nah, banyak-banyak nyom teh talua pinang gua. Makasih ya Pak. Masya Allah. Demikian para jemaah sekalian. Semoga bermanfaat. Dan ingat, bukan saya ingin mari Arya enggak. Sengaja saya ceramah bantu kau supaya tersentuh hati kita yang paling dalam, tersentak gitu. Ya. Dan semoga kajian ini sampaikan kepada keluarga kita. Jangan sampai ayahnya rajin ke masjid, anaknya dibiarkan tidur. Ingat, Bapak akan dimintai pertanggungjawabannya. Semoga yang datang hari ini semuanya adalah laki-laki sejati, manusia sejati, yang tergugah hatinya ketika Allah memanggilnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salatu khairum minan naum. Tapi bila besok subuh nggak datang juga, berarti bapak yang memilih diri sendiri menjadi anjing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jemaah sekalian,